I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Melati Sukma. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Yang pertama itu pengertian akhlak, yang kedua macam-macam akhlak, yang ketiga akhlak terhadap Allah, yang keempat akhlak terhadap Rasulullah. Pertama, pengertian akhlak. Akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada moralitas, etika, atau perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, akhlak mencerminkan karakter, sikap, dan tindakan individu atau masyarakat dalam berhubungan dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Kedua, yaitu macam-macam akhlak. Akhlak terpuji atau ma'ruf. Pertama, kejujuran, berbicara dan bertindak jujur, tidak berbohong. Yang kedua, kesabaran, menghadapi cobaan dan ujian dengan sabar. Yang ketiga, belas kasih, menunjuk kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Yang keempat, keadilan, berlaku adil dan tidak memihak. Yang kelima, tawadu atau rendah hati, tidak sombong dan merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama. Yang keenam, ikhlas, beramal hanya untuk mencari ridha Allah, bukan pujian manusia. Kedua itu akhlak tercela atau munkar. Pertama, dusta dan kebohongan. Yang kedua, kikir dan serakah. Yang ketiga itu membuat fitnah atau gosip. Yang keempat, memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Yang kelima itu memusuhi dan bermusuhan. Yang keenam, hasad atau iri hati, merasa tidak suka atau cemburu atas kebaikan orang lain dan berharap kebaikan tersebut hilang. Yang keenam yaitu ria atau pamer, beribadah atau berbuat kebaikan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Perkenalkan, nama saya Sabra. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi. Baik, materi yaitu macam-macam akhlak. Yang ketiga, akhlak sosial. Yang pertama, menghormati terhadap sesama. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma sosial. Yang ketiga, menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, memanfaatkan kesalahan orang lain. Yang kelima, bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, memiliki empati terhadap kesulitan dan memperhatikan orang lain. Materi keempat yaitu akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, menghindari perborosan dan merusak sumber daya alam. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, peduli terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Materi yang kelima yaitu akhlak dalam berkomunikasi. Yang pertama, berbicara dengan lemah, lembut, dan sopan. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, tidak mengganggu atau memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, tidak mengunjing atau menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Nama saya Sulham. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Iman dan ketakwaan. Salah satu aspek paling mendasar dari akhlak terhadap Allah adalah memiliki iman yang kuat dan ketakwaan. Ketakwaan mengandung arti takut kepada Allah, cinta dan pengembangan yang tulus kepadanya. 2. Ikhlas. Menjaga ikhlas dalam beribadah dan beramal merupakan akhlak terpuji. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu perbuatan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan tawakal. Mempunyai akhlak tawakal berarti mengandalkan Allah sepenuhnya dan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin dan takdirnya. 3. Syukur. Syukur dan sabar, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian merupakan bagian dari akhlak terhadap Allah. 4. Menghindari dosa dan maksiat. Akhlak terhadap Allah juga berarti menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat, karena dosa merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah.
Perkenalkan, nama saya Nurul Dayanti. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu akhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, cinta dan penghormatan. Akhlak terhadap Rasulullah ditandai dengan cinta yang mendalam dan penghormatan yang tinggi terhadap beliau sebagai utusan Allah. Yang kedua, mengikuti teladan. Salah satu aspek terpenting dari akhlak terhadap Rasulullah adalah mengikuti teladan beliau dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun etika. Yang ketiga, membaca salawat. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk penghormatan dan akhlak terpuji terhadap beliau. Yang keempat, menjaga nama baik Rasulullah. Salah satu umat muslim kita juga diwajibkan untuk menjaga nama baik Rasulullah dan tidak menyebarkan informasi palsu atau merendahkan beliau. Yang kelima, menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bentuk akhlak terhadap Rasulullah adalah dengan menyebarkan ajaran Islam dan dakwah kepada sesama manusia, ya, seperti yang telah dilakukan oleh beliau. Nama saya Ardila. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dibawakan teman saya. Kesimpulannya yaitu akhlak adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencakup perilaku, sikap, dan karakter seorang dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Akhlak memainkan peran sentral dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan etika seorang.